Kembali lagi di review film. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Penyalin Cahaya dengan genre drama misteri. Nah, film ini dirilis pertama kali di Busan International Film Festival di Korea. Nggak nanggung-nanggung loh. Dan pertama kali tayang di Indonesia itu di Netflix dan menjadi top 1 di Indonesia dan top 13 di dunia. Film ini menceritakan seorang mahasiswa universitas tahun pertama yang berarti mahasiswa baru ya, yang bernama Suryani atau bisa dipanggil dengan Sur. Nah, Sur ini bergabung di komunitas teater di universitasnya sebagai perancang website. Ketika penggelaran teater, ternyata grup teater Suryani ini memenangkan untuk lanjut ke Tokyo. Akan tetapi sebelum berangkat ke Tokyo, para komunitas ini mengadakan pesta untuk perayaan kemenangannya. Nah, si Suryani ini seorang kalangan menengah ke bawah dan dia kuliah karena beasiswa, otomatis pergi ke pesta itu merupakan hal pertama kali di dalam hidupnya untuk menghadiri sebuah pesta. Tapi yang bikin sangat menarik, ketika selesai dari pesta, Suryani tidak tahu kejadian yang tadi malam. Dan akhirnya keesokan harinya ternyata Suryani itu harus menghadiri sidang untuk beasiswanya tersebut. Jadi ketika dia datang di ruang persidangan, apa yang terjadi? Ternyata ada foto saat dia mabuk di acara pesta tersebut tersebar viral di media sosial. Dan yang pengupload foto tersebut adalah dirinya sendiri. Ketika foto itu tersebar, otomatis beasiswa Suryani ini dicabut oleh pihak universitas dan diusir oleh kedua orang tuanya karena menurut mereka Suryani ini udah mencemarkan nama baik orang tuanya. Siapa yang nggak kaget ya ketika orang tuanya dari kalangan tidak mampu ternyata kelakuan anaknya seperti ini. Nah, tetapi Suryani ini merasa ada yang mengganjal gitu. Akhirnya Suryani mencari tahu, apa sih kok bisa foto itu terupload di media sosialnya dirinya sendiri. Padahal dia merasa tidak menguploadnya. Nah, dibantulah oleh temannya yang bernama Amin. Teman masa kecil sekaligus tukang fotokopi di dekat kampusnya. Karena kenapa? Karena semua teman-temannya, apalagi cuma teman-teman ya, bahkan orang tuanya pun tidak percaya apa yang dikatakan Suryani ini. Menurut orang tuanya, mungkin Suryani mengupload foto itu dalam keadaan tidak sadar. Setelah ditelusuri, setelah perjuangan Suryani ini mencari bukti, ada hal yang mengejutkan nih. Dia menemukan sebuah file berupa foto-foto anak teater. Nah, salah satunya sebuah foto punggung seorang wanita yang bertato. Dan yang bikin heran, lukisan tato itu tidak asing bagi Suryani. Setelah dia mengingat-ingat kembali, ternyata foto tato itu menjadi sebuah background atau menjadi latar waktu penggelaran teater kemarin. Nah, akhirnya si Suryani ini menyocokkan foto punggung itu dengan foto hasil latar teater kemarin itu. Ternyata ditelusuri yang memiliki tato itu adalah, jadi pemilik tato tersebut adalah Lutesa. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata Suryani ini adalah korban pelecehan seksual. Nah, Suryani ini kan jadinya minta tolong kepada Lutesa, kepada korban-korban lain
yang ternyata merupakan korban pelecehan seksual sama seperti dirinya. Cuma mereka memilih untuk bungkam, tidak menceritakan kejadian itu. Karena menurut mereka ketika mereka speak up pun itu hal yang percuma. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Suryani dan Lutesa ini sepakat untuk mencari bukti-bukti yang kuat untuk membongkar siapa dalang dari semuanya itu. Sebenarnya Lutesa itu udah tahu siapa dalangnya karena dia itu ternyata dulunya mantan atau salah satu grup dari teater tersebut. Oke lah, seiring berjalannya waktu, udah nih Suryani sama Lutesa ini udah mengumpulkan semua buktinya. Bahkan ada yang mendukung untuk Suryani speak up. Apakah semudah itu? Oh, tentunya tidak. Karena ketika korban ini sekuat-kuatnya korban memiliki bukti atau pendukung, akan kalah dengan orang sang pelaku atau orang yang melakukan kejahatan itu yang memiliki kekuasaan. Dan sang ayah pun tidak membela Suryani bahwa dia korban pelecehan. Malah menurut ayahnya itu salahnya sendiri, kenapa harus mabuk gitu. Dan kenapa harus hadir di pesta tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, pihak universitas mana gitu. Pihak universitas bungkam lah. Pihak universitas tidak mendukung Suryani. Karena mereka pada berbondong-bondong untuk menjaga nama baik mereka sendiri. Kisah Suryani ini terbilang miris banget ya, karena sangat relate dengan kehidupan para korban pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Mereka mencari keadilan pun kayaknya tidak bisa. Seharusnya korban pelecehan ini didampingi oleh instansi untuk mencari keadilan, itu tidak ada gitu. Tidak ada instansi yang mendampingi, kecuali kejahatan ini atau hal ini itu viral. Jadi ketika viral baru ada yang mendampingi. Itu pun kadang pada akhirnya terbungkam sendiri, tertutup sendiri, terkubur sendiri, dan berganti dengan topik pembahasan yang baru. Film ini sebenarnya sangat rekomendasi untuk ditonton, tapi ada hal efek samping bagi korban pelecehan seksual yang mau menonton ini akan teringat atau trauma akan kondisinya. Jadi walaupun sebenarnya ending dari, menurutku kekurangan dari film ini, ending dari filmnya sangat-sangat membuat saya tidak puas gitu. Kenapa harus berending seperti itu? Walaupun sangat realistis banget. Uniknya lagi di sini ketika film ini tayang di tahun 2021 di bulan Oktober dan akan tayang di tahun 2022 sebagai film pertama yang akan tayang. Ternyata tidak semudah itu. Setelah penghargaan yang diraih oleh film ini sebagai film terbaik, sebagai diakui di kaca internasional pun, ada seorang penulis, salah satu penulisnya ya, itu tersandung isu pelecehan seksual dan sebagai pelaku. Siapa yang tidak miris ya. Jadi walaupun ya terlepas dari itu semua, film ini patut untuk diapresiasi. Dan salah satu scene yang bikin saya tidak terlalu efektif itu di scene terakhir ketika penyebaran bukti berupa lembaran dan hanya disebarkan di pihak universitas sebanyak itu yang mungkin jadi sampah, itu kurang efektif sih. Mungkin lebih disebarkan melalui media, mungkin sebagai Suryani ini yang memiliki bakat di bidang website, itu bisa disebarkan melalui itu. Jika kalian penasaran, maka nonton saja filmnya di Netflix. Sampai jumpa di review film berikutnya.